Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma. Amma ba'd. Kaum muslimin, para hadirin jamaah salat maghrib Masjid At-Thayyibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mau cerita masalah hilal. Ini bukunya Anda bawa nih. Buku fikih sunnah. Ya, supaya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita kan lagi ada masalah terbit hilal. Anda informasikan dulu hasil dari Ana bertanya ke teman-teman. Yang pertama, teman di Malaysia jelas, Malaysia hilalnya sama dengan Indonesia. Sudah ya satu. Yang kedua, yang sama dengan Indonesia, Brunei juga sama dengan Indonesia. Yang sama dengan Indonesia, Kamboja juga sama dengan Indonesia. Kemudian yang sama dengan Indonesia adalah Sri Lanka. Itu teman-teman yang sempat jawab, yang lainnya pada sibuk belum jawab. Jadi Anda dapatnya itu dulu sementara. Yang tahun ini berbeda. Tahun kemarin 2021 sempat terjadi perbedaan beberapa negara bagian Afrika Utara dengan Saudi, yang jarak jamnya mereka lebih sedikit dari kita. Kita kan 4 jam. Mereka lebih sedikit, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, itu juga terjadi perbedaan. Ingin Anda sampaikan di sini bahwa perbedaan melihat ru'yat telah terjadi dari zaman sahabat Nabi SAW dan akan terus terjadi sampai yaumil qiyamah. Mafhum? Maka upaya untuk menyatukan ru'yat, upaya yang tidak mungkin. Ru'yat umat Islam semua memicu kepada Saudi, la yumkin. Tidak mungkin. Karena perbedaan ru'yat telah terjadi di zaman Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, sahabah, beliau dengan Quraib di Syam. Madinah, Ibnu Abbas, Quraib radhiyallahu anhu di Syam. Madinah dan Syam itu paling beda 1 jam atau mungkin setengah jam saja. Tidak ada bedanya. Kalau kita 5 jam, bukan perjalanan, 4 jam, bukan perjalanan, tapi beda waktu. Waktu di Madinah dengan di Syam itu bedanya tidak lama, mungkin 1 jam. Tapi pernah terjadi perbedaan antara ru'yat ahlul Madinah, penduduk Madinah, dengan penduduk Syam. Itu terjadi sejak sahabat Nabi SAW. Dan saat itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertahan untuk menggunakan ru'yat Madinah. Quraib mengatakan, kami ru'yat hari Jumat, malam Jumat terlihat. Berarti mulainya Jumat sudah mulai masuk ibadah. Ini hadis tentang puasa. Ini memang ru'yat puasa, tapi tenang dulu, tapi terjadi perbedaan. Kita ambil poin, terjadi perbedaan ru'yat. Kata Quraib, kami malam Jumat lihat ru'yat. Berarti puasanya Jumat, malam Jumat. Berarti puasanya Jumat. Kemudian
Setelah itu Quraib bertemu dengan Ibnu Abbas tadi. Ibnu Abbas siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ahlul Quran. Ibnu Abbas ahli tafsir. Ada tafsir khusus namanya tafsir Ibnu Abbas. Khusus tafsir dari perkataan-perkataan Ibnu Abbas menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Ibnu Abbas adalah seorang anak kecil yang didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, faqihkan dia, fahamkan dia tentang agama. Wa'allimhu ta'wil, ajarkan dia ta'wil, memahami teks dengan baik dan benar. Itu Ibnu Abbas, itu dapat doa dari Nabi SAW. Jadi kalau Ibnu Abbas berfatwa, itu bukan main-main. Quraib mengatakan, Ibnu Abbas, kami sudah lihat hilal malam Jumat. Kenapa engkau tidak berpuasa sekarang? Itu di hari Sabtu ketemunya, maaf, di hari Sabtu. Kemudian kata Ibnu Abbas, kami baru lihat malam Sabtu, makanya kami mulai sekarang. Kemarin kami tidak puasa. Kata Quraib, kenapa tidak pakai ru'yat kami saja? Kan kami duluan melihat. Kata Ibnu Abbas, la, kami menggunakan ru'yat kami, begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berarti poin pertama, perbedaan ru'yat sesuatu yang sudah terjadi sejak dulu. Itu dulu yang pertama. Dan Ibnu Abbas merekomendasikan, menfatwakan bahwa sah perbedaan ru'yat terjadi, masing-masing ibadah dengan ru'yatnya. Itu dulu. Itu poin pertama. Sudah, itu poin pertama. Jadi jangan memungkiri perbedaan ru'yat, itu salah justru. Tamam? Itu dulu yang difahami. Jangan pernah memungkiri perbedaan matlak, perbedaan ru'yat. Kalau memungkiri ru'yat ini harus satu, mustahil. Silakan hidup sampai wafat, cari satu ru'yat sama semua sedunia ini. Pasti ada perbedaan. Kadang satu negara, kadang dua negara. Normal, perbedaan ru'yat normal. Lihat di sini. Di buku ini dijelaskan, jumhur berarti pendapat ulama yang terbanyak. Jumhur berpendapat bahwa perbedaan tempat terbit bulan, perbedaan ru'yat itu tidak menjadi soal. Fahim? Adi, biasa, tenang, gak ada masalah. Tidak menjadi soal. Maka apabila penduduk suatu negeri melihat hilal, wajiblah baginya dan bagi seluruh yang ada di negeri itu untuk berpuasa. Karena ada kata Rasul, berpuasalah bila melihat hilal dan berbukalah ketika melihat hilal. Naam. Menurut ghalangan al-Imam, menurut pendapat Ikrimah, Qasim bin Muhammad, Salim, Ishaq, dan menurut madhab Hanafi dan juga golongan Imam Syafi'i, bahwa setiap negeri menggunakan penglihatan mereka sendiri hingga mereka tak perlu terpengaruh oleh penglihatan orang lain. Pendapat ini didasarkan oleh riwayat Quraib yang tadi saya ceritakan. Quraib riwayatnya, hadisnya dari Imam Muslim. Gak usah ditanya lagi kalau riwayat Imam Muslim. Berarti poin pertama, perbedaan ru'yat itu terjadi di zaman sahabat, dipilih oleh Imam Syafi'i. Pertanyaannya begini, ada yang mengatakan itu kan ru'yat puasa Ramadan. Bagaimana dengan ru'yat Arafah? Kalau Arafah kan patokannya wukuf. Ada yang bertanya begitu. Kita jawab lagi, cari dalil kewajiban kita menggunakan tanggal Arafah Saudi dalam beribadah. Itu yang perlu dicari sebenarnya.
Yang perlu kita cari perintah Nabi untuk ikut hilal Mekah di Idul Adha. Itu yang perlu dicari. Ada nggak? Kalau ada nggak begini, bener nggak? Kalau ada perintah dari Nabi, perintah apa? Kalian melakukan haji sesuai dengan ru'yat Makkah. Kalau ada, kita nggak begini. Terus misalnya ada tulisan di WhatsApp, ditulis oleh Syekh, bukan Syekh ya, ada seorang penulis Muhammad Siddiq Al-Jawi. Ini aktivis salah satu kelompok Islam yang dibubarkan. Beliau tidak suka dengan kepemimpinan lokal. Beliau di situ mengutip sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Menurut beliau begini, menyebar di WhatsApp, bahwa gubernur Mekah namanya Ibnul Ahtab. Gubernur Mekah pernah berkata begini, Rasul memerintahkan kami untuk beribadah melihat ru'yat Makkah. Ya, kita katakan betul itu ucapan gubernur Mekah, tapi itu berlaku untuk yang masuk ke dalam Mekah. Bisa dipahami? Siapa yang datang dari Indonesia, ru'yatnya beda, kemudian masuk ke dalam Indonesia, ikut ru'yat Mekah. Itu maksudnya. Jadi ketika beliau menyampaikan khutbah, kita beribadah sesuai dengan ru'yat Makkah, diperintahkan oleh Rasul, kata beliau dalam khutbahnya. Itu maksudnya yang datang dari luar ke Makkah, tamam, di ru'yat di negara kalian berbeda. Karena dulu orang haji nggak kayak orang Indonesia, datangnya lama kelamaan. Kalau dulu haji datangnya tanggal 8 tarwiyah, tanggal 7. Kalau ini kita datang dari bulan kemarin, ada yang udah 2 minggu 3 minggu. Dulu kan datangnya mepet-mepet, karena haji mulai tanggal berapa? Tanggal 8. Jadi mereka datang ada yang tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di negara mereka sudah ada ru'yat, betul nggak? Sudah ada ru'yat, dan mereka yang datang dari negeri masing-masing dengan ru'yat masing-masing, mereka tidak tahu ru'yat di Saudi. Mana tahu mereka? Nggak ada WhatsApp, nggak ada informasi, betul? Masing-masing datang dengan membawa tanggalan masing-masing. Sampai di Saudi, mereka mendapatkan tanggalannya kok beda. Akhirnya khutbahlah Al-Ahtab sebagai gubernur Mekah saat itu. Rasul sudah meninggal ini. Beliau mengatakan, beliau sahabat, masih kecil waktu Nabi hidup, beliau masih kecil. Beliau mengatakan, kami diperintahkan oleh Rasulullah, waktu beliau kecil beliau dengar, kami diperintahkan oleh Rasulullah bahwa kita ibadah ikut ru'yat Makkah. Untuk siapa? Untuk yang di situ. Itu hadis untuk di situ, jangan ditarik untuk yang lain. Kalau itu ditarik untuk yang lain, kita nggak bertengkar. Jadi kalau itu ditarik untuk seluruh negeri, khata, nggak benar. Itu hukum berlaku untuk yang masuk ke kota Makkah, ikut ru'yat Makkah. Selesai. Berarti ini yang bicara Ahtab. Ahtab itu meninggal tanggal 66 Hijriah. 66 Hijriah, Pak. Itu 900 tahun lebih yang silam sudah ada khutbah itu. Menunjukkan perbedaan hilal dari zaman dulu biasa. Ingat itu. Biasa. Dan para ulama sudah menetapkan dibolehkan untuk meru'yat masing-masing berdasarkan hadis Quraisy. Dan apabila ada yang mengatakan ru'yat bulan Dzulhijjah harus ikut Mekah, mana dalilnya? Justru mana perintahnya? Nggak mungkin kita berbeda kalau ada perintahnya, apalagi sahih. Justru yang ada dalilnya adalah perbedaan ru'yat. Dalilnya jelas. Oleh itu banyak ulama yang berfatwa mengenai bolehnya dan sahnya perbedaan ru'yat. Banyak. Jadi bisa dikatakan pendapat yang mengatakan perbedaan ru'yat sah ini bisa dikatakan lebih tepat. Sekarang begini, kita ibadah itu banyak, Pak. Ada ibadah puasa itu banyak. Contoh, ada puasa Ramadan. Betul?
namanya Shaum Ramadan. Ada puasa Yaumul Bid, Tasumul Bid, kata Rasul dalam hadis Abu Daud, Saumul Bid. Apa Saumul Bid? Pertengahan bulan. Tanggal berapa? 13. Itu disebut di hadis, itu disebut tanggalnya, disebut Tasumul Bid 13, 14, 15, disebut dalam hadis itu tanggalnya. Tanggalnya disebut, terus puasanya dinamai. Puasanya dinamai apa? Bid. Tanggalnya berapa? Berarti yang namanya puasa itu patokannya tanggal, bukan nama. Nah, sekarang tanggalnya tanggal sini apa tanggal sana? Ru'yatnya ru'yat sinilah. Repot kalau kita harus ngelihat ru'yat sana tiap hari. Ru'yatnya ru'yat sini. Oke, itu satu. Yang kedua ada namanya puasa Asyura. Puasa Asyura itu puasa apa? Disebut Asyura sebab apa? Sebab tanggal 10. Jadi kalau kita puasa Asyura pasti ada tanggalnya, 10 tanggalnya. Tapi disebutnya Asyura. Kemudian ada namanya puasa Tasu'a. Tasu'a itu apa? Tanggal berapa? 9. Bulan apa? Muharram. Berarti ini puasa ada namanya, ada tanggalnya. Sahih? Sekarang ada Nabi sebut namanya Yaumu Arafah. Nah, puasa Arafah. Betul? Ada begitu Nabi sebut puasa Arafah. Ada tanggalnya nggak? Ada. Tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Tamam. Jadi kalau kita berpuasa tanggal 9 Zulhijjah, bisa nggak dapat pahala yang disebut Nabi itu? Bisa, karena ada tanggalnya juga. Pokoknya Arafah sama dengan tanggal 9. Berarti kita puasa Arafah boleh tanggal 9 sesuai dengan ru'yat, boleh saat Arafah, saat kita sedang ada di sana, atau pas kebetulan ru'yatnya sama. Dua-duanya boleh, nggak ada masalah. Yang mengatakan, nih yang aneh begini, yang mengatakan kalau kita puasa tanggal hari Jumat besok di sini, kita ikut sana Arafah, betul ya? Maka hari Sabtu kita haram berpuasa. Siapa yang fatwakan itu? Mana ulamanya? Coba Anda minta. Mana? Itu perasaan masing-masing. Mana? Setahu Anda fatwa para ulama. Anda nggak enak nyebutin di sini. Banyakan. Syekh Muhammad Hasan Dadu, mungkin yang ini kenal, yang sering dengerin ulama-ulama internasional. Syekh Muhammad Hasan Walad Dadu. Itu sama pendapatnya ini, ikut masing-masing negeri. Kemudian kalau Syekh Utsaimin udah nyebar di WhatsApp itu fatwanya. Kemudian Syekh yang lama itu Syekh Ibnu Taimiyah, mungkin kenal juga namanya. Yang jelas Imam Nawawi lah yang gampang, yang Riyadhus Shalihin. Beliau juga mengatakan setiap kaum berpuasa dengan matlaknya masing-masing atau dengan apa? Tanggalnya masing-masing. Nah, tanggal puasa Arafah itu ada tanggalnya, namanya puasanya Arafah, disebabkan bertepatan dengan wukuf, tapi tetap yang ditarik tanggalnya. Untuk orang Makkah tanggal 9 pas Arafah. Untuk orang yang tidak pas berarti pakai tanggalnya, tanggal 9 di negerinya, berpuasalah dia. Sebab apa? Sebab tadi kita dari awal mengatakan perbedaan penerbitan hilal sesuatu yang diterima. Tamam? Itu satu. Sebab itu, terus yang kedua ini. Wukuf di mana tadi? Wukuf di mana? Tempat, betul kan? Arafah itu tempat. Sekarang wukuf di Muzdalifah, sah atau enggak? Tidak mungkin sah. Semua ulama mengatakan, semua kita juga tahu orang yang tidak wukuf di Arafah tidak sah hajinya, betul kan? Berarti tidak ada kemungkinan wukuf di tempat lain, karena tidak ada sebab perbedaan. Apa yang menjadi sebab wukuf bisa berbeda? Nggak ada sebabnya. Tempatnya hanya Arafah.
Tapi untuk puasa Arafah, pertanyaannya puasa Arafah, adakah Nabi mengatakan harus bertepatan dengan yang Arafah di sana? Nggak ada, karena waktu. Untuk waktu puasa Arafah ini tidak disebut oleh Nabi saat mereka wukuf, tapi tariknya tarik tanggal. Artinya orang yang berpuasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah di sini hari Sabtu, niatnya tanggal puasa Arafah, niatnya puasa Arafah karena tanggal 9. Ada nggak ulama yang mengatakan haram, tidak sah, batal, dosa, seperti dosanya tidak sahnya orang wukuf tidak wukuf di Arafah? Hah? Kalaupun ada, tidak kuat dalilnya. Tidak sekuat kasus tidak sahnya wukuf di selain Arafah. Wukuf di selain Arafah semua sepakat tidak sah. Sekarang puasa Arafah selain bertepatan dengan di sana, mana? Nggak ada sepakat ulama batal puasa, nggak ada. Sebab apa? Sebab berkaitan dengan waktu. Kalau waktu ada perubahan dengan matla tadi, dengan ru'yah, ada potensi berbeda. Makanya sampai sekarang begini. Maka kita yang berilmu, anak kasih saran, pilih satu. Antum mau ikut Muhammadiyah, jelas silakan sana ikut Muhammadiyah. Mau ikut pemerintah, ikut pemerintah. Sekarang kita timbang-timbang. Antum member Muhammadiyah bukan? Enggak, langsung jujur-jujur aja dah. Kalau antum bukan member Muhammadiyah, ikuti pemerintah. Ya, jangan pelin-pelan. Kalau bukan anggota Muhammadiyah sejak awal, tidak pernah ikut fatwa Muhammadiyah, jangan ikuti Muhammadiyah sekarang. Antum bisa kena talfiq, ikut-ikut di tengah-tengah kebutuhan perasaan sendiri. Tapi kalau antum dari awal memang penganut Muhammadiyah, ikut fatwa Muhammadiyah dari dulu sampai sekarang, jalani. Itu ada penanggung jawabnya di situ. Tapi kalau bukan, cuman pelin-pelan, ikut perasaan, nggak ikut fatwa, maka anak katakan antum berada dalam kebingungan. Ambil satu fatwa. Fatwa yang selama ini kita ikuti apa? Kalau bukan Muhammadiyah pasti bukan NU ya. Bukan Muhammadiyah pasti NU. Ngomongin hilal berarti pemerintah. Maka fatwa pemerintah saat ini jika kita pilih sebagai non-member Muhammadiyah, apa tadi? Sebagai bukan peserta aktif Muhammadiyah, antum lebih baik ikut pemerintah. Bahkan Muhammadiyah sebenarnya kalaulah dia mau lebih baik ikut pemerintah, tapi karena pemerintah tidak mewajibkan, akhirnya Muhammadiyah boleh sendiri. Karena pemerintah tidak mewajibkan, boleh sendiri Muhammadiyah. Punya dewan fatwa, silahkan. Nah antum membernya bukan pengikut fatwa Muhammadiyah selama ini, tiba-tiba dalam kesempatan ini dengan perasaan gak enak, akhirnya antum ikut sana. Puasa Arafah tanggal 9 hari Jumat, Sabtu katanya haram berpuasa, Sabtu nggak puasa, Minggu Id. Ini berantakan semua jadinya. Sebab apa? Tidak yakin dalam beragama, tidak percaya dalam beragama, tidak yakin. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Kenapa antum harus ikut pemerintah? Sebab bukan anggota Muhammadiyah. Hukum mutlak bagi seorang amah, orang awam seperti kita yang tidak punya rujukan. Orang Muhammadiyah punya rujukan Dewan Fatwa Muhammadiyah, selesai. Kita orang awam, rujukan kita MUI. MUI mana? MUI itu pemerintah, udah jelas itu. Terus orang awam kayak kita ini Pak, ibadah ini harus ikut orang yang pasti. Yang pasti sekarang cuma dua, Muhammadiyah atau NU, atau bukan NU, Muhammadiyah atau itu aja. Dan hukum pemerintah itu dalam fikih Islam sah. Bisa dipahami? Hukum pemerintah dalam fikih Islam apa hukumnya? Sah. Maka ana sarankan kita sama-sama beribadah. Silahkan beribadah dengan memilih fatwa pemerintah jika bukan aktivis Muhammadiyah. Bagi aktivis Muhammadiyah silahkan beribadah sesuai dengan keyakinan dia yang berjalan bertahun-tahun selama ini. Masing-masing jangan mempertajam. Ini ujian buat saya sebagai penyampai, ujian buat bapak-bapak sebagai pelaksana. Kita semua diuji. Tinggal pilih satu yang meyakinkan diri kita
laksanakan. Jangan digabung dua fatwa. Nggak ada yang bertanya? Iya, nggak ada yang bertanya? Ya. Nah, hah? Hah? Kan tadi sudah Anda bilang, dalam fikih Islam Pak, dalam fikih Islam, kalau Bapak bukan anggota apa tadi? Betulan deh, antum kalau bukan anggota Muhammadiyah, aslah lebih baik bagi agama antum, lebih selamat ikut pemerintah. Karena antum bukan penganut fatwa Muhammadiyah. Beneran, Anda terus terang Anda karena sayang ini Anda sampaikan. Kalau antum dari awal Muhammadiyah silakan, tunggu dulu, azan aja. Ya, Anda tadi ada yang mau Anda sampaikan, cuman lupa. Terakhir. Imam Nawawi berkata, Imam Nawawi, lihat nih perkataan Imam Nawawi itu semua kenal, semua madhab pakai. Imam Nawawi dari madhab Syafi'i, tapi semua madhab pakai. Imam Nawawi berkata, zakat fitrah, kata beliau wajib beras. Ingat ya, fatwa beliau zakat fitrah wajib. Kalau tidak beras tidak sah. Lihat fatwanya. Kata beliau kecuali pemerintah memilih dengan uang. Tuh lihat, sampai kayak gitu. Beliau fatwanya apa? Sah dengan? Bukan. Zakat fitrah sah dengan? Tidak sah dengan? Kecuali pemerintah yang mewajibkan untuk berzakat dengan uang, maka ikuti pemerintah. Itu fatwa sampai merubah hukum sah tidak sah sebab keputusan pemerintah. Makanya kalau bukan member Muhammadiyah, udah dah, nggak usah ikut ribut-ribut. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.